Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bisa bangun itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami. Dan kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu sukacita di rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 sampai 9 mengatakan demikian. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu, dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda untuk bersukacita. Ada yang bersukacita karena menjadi pemenang undian berhadiah. Ada yang sampai tak bisa berkata-kata karena mendapatkan uang kaget. Rumahnya dibedah atau hutangnya dibayar lunas, seperti di acara salah satu stasiun TV. Ada juga yang bersukacita karena naik pangkat, karena lulus kuliah dengan predikat cum laude, atau bersukacita karena bisa melalang buana, bisa jalan-jalan. Saudara, tetapi sukacita karena alasan-alasan tersebut umumnya bersifat tidak permanen atau umumnya bersifat sementara. Sebab semua yang ada di dunia ini takkan bisa memberikan sukacita sejati bagi kita. Daud sesungguhnya punya alasan untuk bersukacita karena hal-hal lahiriah, karena ia adalah raja yang memiliki semua yang dibutuhkan. Dia punya harta, dia punya pangkat atau kedudukan, popularitas dan sebagainya. Meski demikian, ia tidak menggantungkan harapan hidupnya kepada hal-hal lahiriah tersebut. Bagi Daud, sukacita sejati justru ia rasakan saat berada di rumah Tuhan. Mengapa saudara? Karena di rumah Tuhan ia mendapat segala hal yang diperlukan. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada kemenangan, ada pertolongan dan mujizat, ada ketenangan, ada kedamaian di sana. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mari kita bawa semua beban dan persoalan hidup ke rumah Tuhan. Disitulah kita mendapatkan jawaban. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur 26 ayat 8. Saudara-saudara, yang paling utama, Daud mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Bertemu dengan Tuhan berarti mendapatkan segalanya karena Dia adalah sumber segala-galanya.
Daud bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan hidupnya dan telah merancang hal-hal yang luar biasa sejak ia masih dalam kandungan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Sukacita Daud makin berlimpah-limpah karena di rumah Tuhan ia dikenyangkan dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa berikan bagi kita. Oleh sebab itu, sukacita yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan dalam Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang di pelataran Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberkati dan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan bahwa sukacita kami yang paling dalam adalah ketika kami berada di rumah Tuhan, ketika kami berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk terus-menerus mengandalkan Engkau, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ya Tuhan kami memperoleh sukacita itu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menjalani aktivitas kami hari ini, baik kami yang bekerja, yang melayani, ataupun yang buka usaha. Biarlah kami dapat menjalani sepanjang hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat PAU Kemang Pratama dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati ya Bapa. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan pada mereka. Jemaat yang sedang dalam sakit penyakit, hamba berdoa kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Baik pikiran, perkataan maupun perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.